Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Saya Fadila Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 092 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 5 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas mengenai negara hukum dan hak asasi manusia. Namun, tentunya saya tidak sendiri, karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Aulia Nur Saputri, Eka Ayu Puji Lestari, dan Viva Kumairo, yang akan mempresentasikannya. Berikut hal-hal yang perlu dibahas. 1. Pengertian dan ciri negara hukum. 2. Makna Indonesia sebagai negara hukum. 3. Negara hukum dan hak asasi manusia. 4. Jenis-jenis hak asasi manusia. 5. Analisa kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian dan ciri-ciri negara hukum. Di sini negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya yang bertujuan untuk mencapai kehidupan bernegara. Pengertian tersebut merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara, dan sifat keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia, agar dapat membuat warga negara suatu bangsa menjadi baik. Nah, negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Di sini ada dua unsur dalam negara hukum. Yang pertama, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Yang kedua, norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum. Untuk ciri-ciri negara hukum, yang pertama, kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Yang kedua, pekerjaan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif. Yang ketiga, berdasarkan undang-undang yang menjamin hak asasi manusia. Dan yang keempat, menuntut pembagian kekuasaan. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis mengandung arti bahwa demokrasi yang di Indonesia diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri dibuat dan ditentukan dengan cara-cara yang demokratis, berdasarkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Makna Indonesia sebagai negara hukum adalah Indonesia menempatkan hukum sebagai peraturan yang paling tinggi atas segalanya, bersifat mengikat, serta memaksa seluruh warga negara Indonesia. Hal ini berdampak pada posisi setiap orang yang sama di hadapan hukum. Demikian bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Maka, arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum, dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga Indonesia. Untuk itu, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala hukum.
Adapun produk turunan undang-undang dapat berupa aturan presiden, peraturan menteri, instruksi presiden, peraturan daerah, peraturan gubernur, dan berbagai peraturan lainnya. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Contoh Indonesia sebagai negara hukum. Pada kasus pembunuhan, 2 orang diajukan sebagai tersangka. 1 orang berasal dari keluarga berkekurangan, sementara rekannya merupakan salah satu pejabat tinggi di tingkat provinsi. Hukum menetapkan bahwa kedua orang tersebut berasal atas dakwaan yang dituduhkan dan menghukum mereka dengan vonis yang sama tanpa peduli status dan latar belakang mereka. Hubungan hak asasi manusia dan negara hukum. Hubungan antara hak asasi manusia dan negara hukum sangat erat dan saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia itu. Selain itu, suatu perilaku manusia di suatu negara selalu berdasarkan hukum. Semua hak terikat oleh hukum dan ada bukti bahwa hukum yang mengikatnya. Di sini, hak asasi manusia yang dimaksud adalah perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Hak asasi manusia tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter atau tidak demokratis. Namun sebaliknya, negara yang demokratis pastilah menjamin eksistensi hak asasi manusia. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Kondisi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tegaknya hak asasi manusia adalah adanya nilai demokratis di dalam kerangka negara hukum. Konsep negara hukum dapat dianggap mewakili model negara demokrasi. Ini adalah jenis-jenis HAM. HAM di sini sendiri merupakan bersifat universal. Jadi dari lintasan umur, ras, agama pun budaya. Ketahui ya, ini hak budaya dan ekonomi. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal right. Asasi pribadi adalah kebebasan menyatakan berpendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan untuk aktif organisasi atau perkumpulan dan sebagainya. Nah, misalnya contohnya nih, hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan dan yang diyakini masing-masing. Yang kedua
adalah hak asasi politik atau politik right. Hak asasi politik ini adalah hak ikut serta dalam pemerintah, yaitu hak untuk dipilih, pemilih dalam suatu pemilu, dan hak untuk mendirikan parpol atau contohnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik dan organisasi politik lainnya, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga adalah hak asasi hukum atau legal equality right. Hak asasi hukum ini adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya seperti hak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai PNS, hak mendapat layanan perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Yang keempat, hak asasi ekonomi atau property right. Hak asasi ekonomi ini adalah hak untuk memilih, membeli, dan menjual serta memanfaatkan sesuatu. Contohnya seperti hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, utang piutang, dan lain-lain. Hak kebebasan untuk memilih sesuatu, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang nomor 5 adalah hak asasi peradilan atau procedural right. Hak asasi peradilan ini adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Misalnya, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Dan yang keenam, hak asasi sosial dan budaya atau sosial dan kultural right. Hak asasi sosial dan budaya ini adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat, yakni untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Contohnya seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan pelajaran, hak untuk memilih, menentukan pendidikan, hak untuk mengembangkan bakat dan minat, hak untuk mengembangkan hobi, hak untuk berkreasi. Analisa pelanggaran hak asasi manusia. Adapun faktor terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor pendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari dalam diri pelaku pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Faktor internal tersebut meliputi 1. Sikap terlalu mementingkan diri sendiri. Pelaku pelanggaran hak asasi manusia seringkali memiliki sikap yang selalu mementingkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. 2. Pemahaman akan hak asasi manusia yang rendah. Hak asasi manusia adalah hak hidup yang dimiliki setiap manusia tanpa terkecuali. Tiap manusia memilikinya dan karenanya setiap manusia tak boleh melanggar hak orang lain. 3. Sikap intoleran. Hak asasi manusia menjamin bahwa setiap manusia adalah setara. Oleh karenanya tidak diperkenakan untuk merendahkan atau mendiskriminasi orang lain. Faktor eksternal. Selain faktor dalam diri, ada pula faktor eksternal, yang mana merupakan faktor pendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari luar diri manusia. Faktor eksternal tersebut meliputi 1. Penyalahgunaan kekuasaan. Ada banyak jenis kekuasaan dalam kehidupan kita.
misalnya kekuasaan dalam pemerintahan dan kekuasaan dalam tempat kerja. Kekuasaan membuat orang yang diberi kuasa tersebut seolah dapat melakukan apa saja kepada orang yang dikuasainya. Hal ini rentan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan melanggar hukum dan mesti diproses secara hukum. Namun, jika aparat penegak hukum tebang pilih dalam menyelesaikannya sebuah kasus pelanggaran hak asasi manusia, kasus tersebut akan berlarut, sulit diselesaikan, dan berujung pada normalisasi pelanggaran hak asasi manusia. 3. Penyalahgunaan teknologi. Teknologi merupakan pisau bermata dua. Ia dapat berguna untuk kehidupan manusia, namun dapat dijadikan alat untuk menyerang manusia. Penyerangan terhadap manusia lain dengan teknologi berarti mencederai hak orang lain atas hidup tanpa kekerasan. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan yang terjadi, baik sosial maupun ekonomi, membuat masyarakat terbagi dalam strata tertentu. Golongan masyarakat di strata yang tinggi akan merasa lebih berkuasa atas golongan yang bawah. Ketidakseimbangan ini rawan memunculkan tindakan-tindakan melanggar hak asasi manusia. Di antara tersebut ada contoh kasus pembunuhan Munir. Munir Said Tholib adalah seorang aktivis hukum dan hak asasi manusia asal Indonesia. Ia giat mengkritik kekerasan yang dilakukan pemerintahan Orde Baru. Namanya dikenal setelah mendampingi proses hukum pembunuhan Marsina, buruh perempuan di Surabaya yang dibunuh karena menuntut hak pada tahun 1993. Ironisnya, pada 7 September 2004, Munir mengembuskan napas terakhirnya setelah diracuni ketika ia naik pesawat menuju Amsterdam. Kasus tersebut menjadi terhangat ketika itu, hingga Presiden SBY membentuk tim pencarian fakta atau yang disebut TPF untuk menyelidiki kasus tersebut. Tak lama setelah pembunuhan terjadi, penyelidikan yang dilakukan TPF tersebut rampung setahun berselang pada Juni 2005. Namun anehnya, dokumen hasil penyelidikan TPF dinyatakan hilang oleh pemerintahan. Persidangan kasus pembunuhan Munir yang digelar pada akhirnya menjatuhkan putusan bersalah pada Polikarpus Budihari Priyanto. Polikarpus dinyatakan bersalah karena terbukti menjadi orang yang meracuni Munir di pesawat. Dijatuhkan hukuman 14 tahun penjara. Polikarpus dibebaskan pada 2018. Meski baru menjalani hukumannya selama 8 tahun, ia pun meninggal pada Oktober 2020 lalu. Menurut Undang-Undang KUHP, kasus Munir akan kadaluarsa pada tahun 2022. Upaya penyelesaian kasus pembunuhan Munir tersebut dilakukan. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau disebut KASUM pada 2020 lalu menyerahkan legal opinion untuk membuat kasus pembunuhan Munir dijadikan kasus pelanggaran HAM berat supaya dapat diselesaikan tanpa tenggat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Tetapi sebelum presentasi ini saya tutup, saya ada sedikit pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.